Shalom saudaraku sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabatku yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 16 November, firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 20, demikian bunyinya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Adapun judul daripada renungan ini adalah bersyukur sebagai anak-anak terang. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimanakah kita mengucap syukur. Hal ini tentu sudah sangat sering kita perbuat di dalam kehidupan kita. Seperti bila mana ketika kita mendapatkan apa yang kita alami sesuai dengan yang kita harapkan, maupun di dalam situasi ketika kita keluar dari sebuah kondisi yang sulit. Akan tetapi, apakah mengucap syukur yang dimaksud di situ cukup hanya sebatas ucapan saja? Tentu jawabannya tidak. Di mana mengucap syukur ini merupakan sebuah tindakan, sebuah ungkapan dari kehidupan kita yang tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga oleh karena hidup yang tinggal bersama dengan Tuhan, di sana kita beroleh keselamatan. Bahkan bila mana kita mendapatkan kekuatan, peneguhan, penyertaan Tuhan di dalam kondisi yang penuh dengan pergumulan, maka di sana juga kita dinyatakan, dimampukan untuk mengucap syukur. Sebab hati kita dan pikiran kita menyatu dan melekat bersama-sama dengan Tuhan. Maka mengucap syukur di sini adalah sebuah tindakan hati, iman, yang hal itu dapat kita wujudkan di dalam segala konteks keadaan kehidupan kita masing-masing. Nah, saudaraku sekalian, nas ini menjelaskan tentang hidup sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Namun, apakah itu cukup dan mudah melalui ungkapan yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita? Tentu hal ini tidak semudah demikian. Ada banyak hal yang dapat mencemarkan diri kita, seperti keserakahan, perkataan-perkataan yang kotor, dan lain sebagainya. Dan ini adalah rupa-rupa daripada hal yang menyesatkan dan yang ingin kembali membawa kita dalam kegelapan. Nah, maka sebagai anak-anak terang, haruslah kita dimampukan hidup dengan tampil beda, menjadi anak-anak terang, agar
kehidupan ini sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah yang baik dan yang manis. Maka dalam firman ini kita diingatkan, bangunlah kamu hai yang tidur, bangkitlah dari antara orang-orang mati. Hiduplah jangan seperti orang-orang bebal, pergunakanlah waktu yang ada. Tidak bodoh, tetapi melakukan kehendak Allah. Disinilah letak rasa syukur kita. Ketika kita tetap bertahan di dalam keteguhan iman kita. Ketika kita dapat tetap bertahan di dalam segala kondisi yang ada. Asalkan kita tetap bersama dengan Kristus. Nah, untuk itu ucapan syukur ini yang kita tunjukkan dalam hidup kita adalah sebagai bukti jikalau kita masih tetap tinggal bersama-sama dengan Allah. Ungkapan syukur yang kita ucapkan dan kita buktikan dalam hidup dan suasana hati kita adalah ketika kita dapat selamat dari kegelapan dunia ini. Sebab selamat dari kegelapan dunia ini lebih berharga daripada kehidupan yang bergelimang akan dosa dan kesalahan. Dan ucapan syukur itu adalah ketika kita senantiasa memilih hidup untuk tetap bersama-sama dengan firman-Nya. Maka saudaraku sekalian, pertahankanlah kehidupan kita ini untuk hidup sebagai anak-anak terang, anak-anak kebaikan dan kebenaran, dan pastikanlah hidup kita bersyukur karena Tuhan melindungi dan menjaga hati kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas kasih setia Tuhan bagi kami semuanya. Engkau telah menyertai kami, dan kini juga kami tetap berjumpa dengan firman-Mu. Firman-Mu mengajak kami agar senantiasa bersyukur. Bersyukur ketika kami tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Ketika kami dapat menjauhkan hati dan hidup kami dari kejahatan. Bersyukur ketika firman-Mu tetap berkuasa dalam hati dan pikiran kami. Maka biarlah hal ini menjadi sukacita yang paling sempurna dalam kehidupan kami sekalian. Sehingga apapun yang kami jalani dan hadapi, kami akan tetap tinggal dan hidup bersama-sama dengan Engkau. Berkatilah kami sekalian dan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya kehidupan mereka tetap Tuhan limpahkan dalam kasih dan rahmat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Horas.